Allahu la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbiru Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'in Al-Mudillus Sami'ul Basirul Hakamul Adil Al-Latiful Khabirul Halimul Alim Al-Ghafurus Syakurul Aliyul Kabir Al-Hafizul Muqitul Hasibul Jalil Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithus Syahid Al-Haqqul Wakiyul Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitu Hayyul Qayyumu Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samad Al-Qadirul Muqtadir Al-Muqaddimul Muakhiru Al-Awwalul Akhiru Al-Zahirul Batinu Al-Walil Muta'al Al-Barrut Tawwabul Muntaqimul Afur Rahuful Malikul Mulkidul Jalali wal Ikram Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyyu Al-Mughni Mani'u Ad-Darun Nafi'u An-Nurul Hadi Al-Badi'u Al-Baqi'ul Warithul Wasidus Sabur A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam Allahumma inna na'udzu bika min syarri fayrusi corona ya Rabbana inna hadal fayrus qad
البلاد اللهم فاصرفه عنا وعن معهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلنا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذتنا وعلمائنا وحبائبنا وشيوخنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا وجماعتنا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا وبلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا اللهم احفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا اللهم احفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيره اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهور عافيتك وفجاء نعمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهور عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي
وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu nggak nembak. Tapi pertanyaan ya. Video water mana nih? Sponsor. Hadis berapa? Lu mending minum belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffaril mukawwinil laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafa wa zahhadahu fi hadhihi al-absar وزهدوا في هذه الدار وشغلهم لمراقبته وإدامة الافتكار وملازمة الاتعاظ والاتكار ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأهوال والأثوار أحمده قبل حمده وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yayasan Qur'aniyah Tafsir Ibu Ustazah Dr. Nur Hikmah, anak-anak sekalian, santriwan santriwati yang saya cintai, para bapak ibu hadirin yang menyaksikan di rumah masing-masing. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita sebagai manusia yang disifati dengan salah dan lupa. Mudah-mudahan dari itu kita tahu makna dan pentingnya jadi hamba yang selalu bertaubat dan beristighfar. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta
Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita untuk selalu beristighfar dan bertobat ketika kita melaksanakan sesuatu dan itu sesuatu yang salah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karantina pada hari ini, ya, pengajiannya temanya masih seputar karantina dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah bersama kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kalau tadi yang saya baca di muqaddimah itu muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin. Ini saya baca panjang itu muqaddimahnya. Kita sudah masuk bab taubat hadis nomor 16. Nomor 17 ya. Sekarang 18. Jadi kita ulas sedikit yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gembira dengan hamba-hambanya yang soleh. Allah lebih gembira lagi dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Jadi taubat ini adalah sarana untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah keutamaan bertaubat. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah berupaya menggapai cintanya. Semua orang barangkali mencintai Allah, tapi belum tentu semua orang dicintai Allah. Yang paling berbahagia adalah orang yang dicintai, bukan mencintai, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencintai banyak pesaing-pesaingnya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan laisa sya'nu an tuhibbu wa inna sya'nu an tuhab. Perkaranya bukan engkau mencintai, tetapi masalah adalah apakah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ya yang paling berbahagia ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dicintai itu dikasihi dan disayangi dan membuat Allah sangat gembira. Mengumpamakan seperti orang yang kehilangan onta di tengah perjalanan padang pasir. Di ontanya seluruh makanan, seluruh minuman dan perbekalannya, tiba-tiba ontanya hilang. Ya, lalu dia cari kemana-mana tidak ketemu, sampai dia berputus asa lalu rebahan di sebuah pohon. Ketika putus asa, rasanya sudah tidak ada harapan, menunggu mati. Tidak ada solusi apapun, hanya tinggal menunggu mati. Tiba-tiba di hadapannya tali keterangan onta itu. Ontanya di hadapannya, talinya di depan matanya. Langsung dia tarik tali keterangan onta itu sambil berteriak, "Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk." Dia salah ngomong, "Ya Allah, engkau hamba-Ku dan aku Tuhanmu." Dia salah ngomong, saking gembiranya. Nah, Allah sangat bergembira dengan itu semua. Yang kemudian adalah hadis tentang bagaimana Allah merentangkan tangannya menanti sepanjang malam datangnya pelaku-pelaku dosa sepanjang siang untuk datang bertobat kepada Allah. Dan di siang hari Allah merentangkan tangannya sepanjang siang untuk menanti datangnya pelaku dosa di malam hari. Dan Allah terus melakukan itu sampai terbitnya matahari dari barat. Jadi batasnya waktu taubat itu adalah sampai terbitnya matahari dari barat. Kalau sudah terbit matahari dari barat, tidak akan lagi diterima taubat. Ya. Baik, kita lanjut ke hadis berikut di kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man taba qabla an tadlu'a asy-syamsu min maghriba taballahu alaihi." Rawahu Muslim. Abu Husain Muslim bin Muhajjad bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Imam Muslim namanya ya. Rasul kita bersabda, "Man taba," barang siapa yang bertaubat kepada Allah,
qabla an tatlu'a asy-syamsu, sebelum matahari terbit, min maghribiha, dari tempat tenggelamnya, taballahu alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Jadi tempat tenggelamnya matahari di mana? Di barat. Nah, nanti kalau tempat tenggelamnya itu jadi tempat terbit, maka taubat sudah tidak ada lagi. Sekarang tadi pagi matahari terbit dari timur atau dari barat? Berarti waktu taubat masih panjang. Jadi sekarang masih kesempatan panjang. Siapa saja yang ingin datang kepada Allah bertobat, insya Allah terima taubatnya. Itu batas waktu yang ada pada alam semesta ini. Nah, selanjutnya ayat hadis nomor 19 melengkapi hadis nomor 18. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Hadis hasan dan juga jadi dalil hujjah ya. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi siapa itu? Abdullah bin Umar bin Khattab. Namanya Abi Abdurrahman. Jadi dia punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman anaknya Abdullah. Abdullah anaknya Umar. Umar anaknya Khattab. Nah, jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi siapa itu Abdurrahman itu? Cucu Umar alias tabi'in. Karena apa? Umar dengan anaknya Abdullah itu sama-sama sahabat. Umar sahabat besar, Abdullah sahabat kecil. Nah, anaknya Abdullah itu Abdurrahman berguru kepada ayahnya Abdullah ini, maka dia sahabat. Abdullah sahabat, Abdurrahman adalah tabi'in. Nah, ini dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughayyir, ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yaqbalu taubatal 'abdi, menerima taubat seorang hamba ma lam yughayyir, selama belum gharghar. Apa begitu? Sebelum nyawanya ditenggorokan. Apa itu? Sebelum sakratul maut. Ini adalah batas pada diri manusia. Jadi kapan terakhir taubat diterima bagi manusia? Sebelum sakratul maut. Kalau masih sakit, itu Allah terima taubatnya. Kondisi apa saja sebelum sakaratul maut, nyawa belum ditenggorokan, maka taubat masih diterima. Jadi ada batas taubat diterima. Yang pertama, batas pada alam semesta adalah saat terbitnya matahari dari barat. Sebelum terbitnya matahari dari barat, taubat masih diterima Allah. Oh, kalau begitu masih lama dong kita. Tapi itu batas pada alam semesta. Batas pada manusia coba. Sebelum mati. Dan manusia kadang-kadang sudah mati sebelum matahari terbit dari barat, ya kan? Banyak nggak manusia yang sudah mati sebelum matahari terbit dari barat? Ini baterainya tolong nih, siapkan. Ya, jadi itu batas pada diri manusia. Nah, jadi ini perbuatan ibadah yang paling mulia. Taubat ini bagian ibadah yang paling mulia, yang tidak hanya Allah terima taubatnya, tapi Allah juga memberikan hadiah yang besar. Makanya ayat-ayat istighfar, taubat itu seringkali ditutup dengan, kalau misalnya innallaha kana ghafurur rahim, ghafurun rahimun, tawwaban rahiman. Tawwaban Allah terima taubat, rahiman Allah sayangi dia.
Ghafurur Rahim. Ghafurun Allah Maha Pengampun, Rahimun Maha Penyayang. Jadi istilahnya apa? Kalau seorang diterima taubatnya atau diampuni dosanya, lalu Allah sayangi dia. Tidak sekedar Allah sayangi, Allah kasih lagi pahalanya. Bukan hanya pahala, surganya pun Allah siapkan. Jadi ini membuat manusia sangat beruntung ya. Selain dia bersalah, dosanya diampuni, dia pun menjadi orang yang sangat beruntung kalau taubatnya diterima. Inilah Allah Tuhan kita, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau manusia, dua orang manusia nih, salah satunya bersalah, kesalahan yang sangat menyakitkan bagi orang lain. Tiba-tiba dia datang minta maaf. Ya akhi, saya mohon maaf kepadamu. Lalu yang dimintai maaf apa katanya? Apa? Apa katanya? Ya, saya maafin. Selesai kan? Batas itu doang ya? Batas itu saja. Nah, itulah manusia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala datang seorang hamba memohon ampun dan bertaubat, lalu dia mohon ampun, ya Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik, saya mohon ampun ya Allah, dan aku bertaubat atas segala dosa ya Allah. Allah tidak cuma mengampuni, memaafkan, tidak. Setelah Allah ampuni, Rahim, Allah sayangi. Setelah itu apa Allah, ini kusiapkan surga untukmu. Jadi nggak bisa disamakan manusia. Kalau manusia dia sekedar memaafkan lalu selesai urusan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba bertaubat, setelah itu diampuni dosanya, lalu diberikan pahalanya. Nggak ada manusia begini datang, hei saudaraku ya akhi, aku telah bersalah padamu, telah membuat namamu tercemar, di mana engkau terfitnah gara-gara lisanku ini. Aku datang minta maaf sekarang ini. Apa jawabannya? Baiklah, saya maafkan semua kesalahanmu. Aku sangat mencintaimu. Ini mobil Ferrari baru untukmu. Silakan ambil. Begitu nggak? Nggak ada manusia begitu. Mustahil. Nah, Allah lebih dari itu semua. Bahkan sangat mencintai orang-orang yang berbuat dosa lalu bertaubat. Nah, karena itu manusia ini memang sejak awalnya penciptaannya itu memang bersalah. Mulai dari diciptakan Nabi Adam di surga, sudah masuk surga, lalu ya karena rayuan syaitan yang menggoda perempuan, lalu Nabi Adam pun tergoda melakukan kesalahan. Jadi manusia ini memang bersalah. Tapi orang yang terbaik adalah bukan orang yang tidak pernah bersalah, tapi orang yang ketika bersalah dia bertaubat. Dalam hadis, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, setiap manusia pasti bersalah. Bahkan kalimatnya bukan khati, tapi khata'un, sifat mubalaghah, sering bersalah. Khata'un, manusia makhluk yang selalu salah. Tetapi sebaik-baik orang yang salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat, mengikuti kesalahannya dengan perbuatan taubat. Ya, makanya Nabi SAW menyuruh kita menjaga ketakwaan kita dan menggantikan perbuatan salah dengan perbuatan baik. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha. Ya, bertakwalah semampu kalian dimanapun berada. Lalu apa? Wa atbi'is sayyi'ah, ikutilah ya perbuatan salah dengan perbuatan baik, tamhuha, maka dia akan menghapuskan kesalahan. Nah, jadi yang terpenting bukan tidak pernah bersalah, tetapi selalu bertobat ketika salah. Baik, dua hadis ini dan beberapa tambahan tadi sebagai mukadimah. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Banyak tanya jawab yang kemarin masih banyak belum terjawab. Nah, ini dua paket ini. Ada dari online ada
Dari mana? Facebook. Nah, silakan, dari siapa? Dari abinya Haura dan Mazaya. Enggak. Abinya Haura, Mazaya, mana? Angkat tangan. Oh, disu dong. Tenangnya. Nah itu ya, disu juga nggak kelihatan karena semuanya jadi ninja semua. Hari ini mulai wajib pakai cadar. Ya kan, pakai cadar. Dulu ada pejabat yang larang-larang cadar. Nah sekarang dipaksa pakai cadar. Nggak cadar-cadar juga ya. Ayo silakan. Bagaimana penanganan jenazah yang terkena wabah menular pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah yang sekarang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan syariat? Jazakallah khair. Ya, bagaimana cara penanganan jenazah di zaman Nabi yang kena penyakit menular? Saya belum ketemu ya, maaf, langsung saya jawab, saya belum ketemu ada yang meninggal zaman Nabi itu bagaimana penanganannya. Cuman agama Islam datang dengan maqasid syar'i, tujuan syariat itu yang pertama hifzuddin, menjaga agama. Yang pertama hifzuddin. Jadi semua apapun syariat Islam arahnya kepada tujuan menjaga agama ini. Bukan kalau ada syariat yang menghilangkan agama, bukan syariat Islam. Yang kedua hifzun nafas, menjaga nyawa, kehidupan. Jadi apa saja yang mengancam kehidupan berarti itu pasti tidak sesuai dengan tujuan syariat. Apa saja yang menunjang kehidupan pasti itu yang didukung dan sesuai syariat, tujuan syariat. Kemudian hifzul akli, menjaga akal. Yang ketiga, yang keempat hifzul mal, menjaga harta. Yang kelima hifzul nasl, menjaga keturunan. Jadi kalau nyawa dan keturunan ini terancam, berarti sebaik apapun perbuatan itu bertentangan dengan syariat. Nah sekarang, kalau misalnya memandikan jenazah itu tidak mengancam nyawa dan keturunan, maka tetap saja yang wafat karena wabah harus dimandikan. Dengan cara apa? Kalau dengan cara normal tidak berdampak apa-apa, ya dengan cara itulah. Nah kalau misalnya dengan dimandikan akan menularkan penyakit, dan corona ini ternyata bahayanya luar biasa. Baru ada informasi tadi di Guangzhou pertama kali kasus harimau terkena wabah corona di kebun binatang Guangzhou, Cina. Jadi sekarang corona pun menular kepada hewan. Nah, di pesantren ada kucing banyak. Saya minta beranak sekalian jangan pegang kucing lagi, ya. Lewat aja dia. Nanti kalau ada yang tersentuh cuci sabun, cuci tangan pakai sabun, ya. Karena sudah ada kasus sekarang pertama kalinya. Tadi baru beritanya seekor harimau di kebun binatang Guangzhou terkena virus corona. Harimau, ya. Jadi kalau tidak berdampak apa-apa, maka cara memandikan jenazah seperti biasa. Kalau dikhawatirkan mengancam nyawa, karena tujuan syariat tadi apa? Hifzun nafas, menjaga kehidupan. Kalau disentuh mengancam nyawa, maka upayakan memandikan dengan jarak jauh, mungkin disiram dari jauh dengan menyemprotkan beberapa atau diusap dengan alat dari jauh, itu lebih aman. Tapi seandainya virus itu akan mengalir bersamaan dengan mengalirnya air cucian memandikan jenazah itu, dan alirannya dikhawatirkan masuk ke sumur warga, maka digantilah dengan tayamum. Setelah itu disolatkan. Tayamumnya dengan cara mentayamum wajahnya. Kalau dengan kulit berbahaya, maka ditayamum dengan alas, dengan sarung tangan yang sekali pakai langsung dibuang. Dan sarung tangannya mungkin 5 lapis, kelima-limanya langsung dibuang. Atau dengan cara pun, kalau tidak memungkinkan maka ditutup semua dengan kain kafannya, lalu ditayamumkan dari luar saja. Dan seterusnya begitu, semakin sulit, semakin mudah cara menegakkannya. Kalau nanti semuanya dengan cara dimandikan jarak jauh kah, dengan tayamum kah, dengan diusapkan kain kafannya itu pun akan berbahaya,
Setelah itu semuanya semakin berbahaya, maka cara penanganannya semakin mudah. Ya boleh sekedar tidak dimandikan, tidak ditekan dan langsung disolatkan. Jadi semakin ada kesulitan dalam penanganan, semakin dapat kemudahan dalam pelaksanaan. Itu kaidahnya dalam pelaksanaan syariat. Sama kayak orang tidak mampu sholat ya secara biasa, dia sholat duduk. Ya tidak bisa sholat berbaring. Nggak bisa duduk, nggak bisa berbaring dengan isyarat. Nggak bisa berdiri, duduk, berbaring, isyarat, ya disolatkan. Semakin sulit penanganan, semakin mudah cara. Kita jawab dulu yang dari medsos ya. Ini yang tertulis baru masuk lagi. Assalamualaikum, Ustazah, mohon maaf mau bertanya tentang syahid. Kan keistimewaan orang yang syahid susah dibilang itu masuk surga tanpa hisab. Bahkan di hadis dikatakan mereka itu berada di burung-burung yang berterbangan di surga, yang dimaksud mereka sebenarnya hidup. Nah, apakah itu juga berlaku bagi orang-orang yang sakit fil akhirah, seperti orang yang terkena wabah, selam, dan sakit perut atau terkena berbuka? Ya, bagaimana penanganan syahid? Apakah kemuliaan syahid karena sahibul hadam ketiban, sahibul gharib tenggelam, mabatun sakit perut, mata'un kena musibah wabah, sama dengan yang syahid fisabilillah? Sama. Karena apa? Syahid itu ada tiga. Yang pertama syahid dunia dan akhirat, yaitu orang yang meninggal dalam perang jihad fisabilillah dengan niat ikhlas karena Allah. Yang kedua syahid akhirat saja, yaitu yang kena wabah diantaranya, yang kena wabah, ketiban benda keras, kemudian tenggelam, terbakar, perempuan yang meninggal ketika melahirkan dan hamil, dan itu yang akhirat. Jadi kemuliaannya sama dengan yang berjihad fisabilillah, cuman penanganan di dunia tidak sama. Jadi kalau yang syahid dunia akhirat langsung dikuburkan dengan semua pakaian-pakaian dan darahnya. Kalau yang syahid akhirat saja, dia diurus seperti manusia biasanya yang meninggal. Ada juga yang syahid dunia saja, tapi tidak akhirat. Itu yang ketiga, syahid dunia saja. Dia berjihad fisabilillah lalu wafat, syahid dia, tapi orang tidak tahu ternyata dia jihadnya karena ingin jadi pahlawan, karena riya, karena munafik, maka di akhirat dia masuk neraka. Dunia dia tidak disolatkan, tidak dimandikan, dikafankan seperti yang lainnya. Nah, lalu apakah sama kemuliaan orang yang mati kena wabah surganya dengan yang syahid karena perang? Sama. Ya, kalau dengan syarat-syarat yang ketat. Nah, sekarang ini penjelasan para ulama, mungkin karena memang belum urgen menjelaskan yang lainnya, langsung mengatakan yang mati kena wabah mati syahid. Iya betul, tapi ada syarat-syaratnya. Ini harus dijelaskan juga. Karena Nabi ada larangan terhadap yang kena wabah atau tidak kena wabah. Perkaranya bukan kena atau tidak wabahnya, tetapi istiqomah atau tidak dia di daerah wabah. Jadi kata kuncinya bukan mati karena wabahnya, tapi dia bertahan nggak di wilayah wabah. Kan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul menyebutkan anna Rasulullah SAW qala asy-syuhada'u khamsatun, mati syahid 5, al-mat'un mati karena wabah, al-mabthun sakit perut, wal gharib tenggelam, wa sahibul hadam yang ketiban benda keras, wa syahid fi sabilillah yang syahid di jalan sabilillah. Dah 5. Tapi sebenarnya ada lagi, wal mar'atu qad matat wa bi baniha walad, yang meninggal saat melahirkan, wanita. Nah, yang menjadi catatan saya ini mati karena wabah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini saya ulang lagi nih, dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra pada jilid 4 halaman 14. Nah, ini yang punya kitabnya, silakan dilihat di rumah. Bahwa syarat seorang yang mati kena wabah itu mendapat syahid adalah anna ajra syahid
innama yuktabu liman, bahwasanya pahala syahid ditetapkan bagi orang yang satu, ya, yang syahid kena wabah ini, ya, lam yakhrus min baladit ta'un, yang dia itu mati di negeri wabah dan tidak keluar dari negeri tersebut. Kenapa? Karena perintah larangan Nabi. Ya, larangan Nabi. Karena Nabi bersabda di tulisnya, "Idza sami'tum bi-ta'un bi ardin." Kalau kalian mendengar ada ta'un, ada wabah di sebuah negeri, ya, fala tadkhuluha, maka jangan masuk ke negeri tersebut. Jadi kalau kita di negeri tidak wabah, ada negeri wabah, masuk ke negeri wabah bagi orang yang di luar daerah itu hukumnya haram, tidak boleh. Jangan sok-sokan saya pagi sehat, itu menantang takdir namanya. Yang kedua, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha. Kalau terjadi sebuah negeri, kalian ada di dalamnya, nih dengar nih, garis bawah ini, fala takhruju minha, maka kalian jangan keluar dari situ. Larangan Nabi fala takhruju minha itu berindikasi haram keluar dari wilayah wabah bagi orang yang ada di negeri wabah. Maka berdasarkan hadis ini, tolong yang di rumah dengar baik-baik, ya, sesuai dengan Al-Fatawa Al-Kubra, Al-Fiqh Al-Kubra Ibnu Hajar Al-Haytami ini juga, seorang yang ada di negeri wabah lalu dia patuh dengan hadis Nabi tidak keluar dari negeri wabah, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia terkena wabah dan mati, maka dia mati syahid. Yang kedua, dia tidak terkena wabah dan sehat, maka dia tetap dapat pahala syahid walaupun tidak mati. Paham maksudnya? Saya ulangi. Untuk orang-orang yang ingin memudik nih, rencananya memudik, mau dapat pahala syahid, batalkan mudiknya. Orang-orang Jabodetabek, apalagi Jakarta Selatan, kita ini dekat sekali ini. Sebenarnya kita ini termasuk Jakarta Selatan juga dulunya. Karena UI itu UI Jakarta, sekarang baru Tangsel. Ya, berdasarkan hadis Nabi itu dan fatwa para ulama dalam kitab-kitabnya, maka kalau di sebuah negeri ada wabah dan orang-orang yang di negeri itu bertahan di negeri tersebut, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia kena wabah dan mati, maka dia mati syahid. Yang kedua, dia tidak terkena wabah dan tetap sehat walafiat, walaupun tidak mati, tetap dapat pahala syahid. Paham? Yang ketiga, seandainya dia terinfeksi wabah, kemudian dia tidak mati dan sembuh, dia dapat 2 kali lipat. Yang pertama, karena dia terinfeksi wabah, dia sakit, maka penyakit itu, kata Nabi, menggugurkan dosa-dosa seperti gugurnya daun-daun kering di musim kering ditiup angin kencang. Yang pertama. Yang kedua, dia pun sembuh dan hidup sehat, dia dapat juga pahala syahid. Paham maksudnya? Maka sebaliknya, mafhum mukhalafah, orang-orang yang keluar dari negeri wabah, baik dia sakit maupun tidak sakit, atau berpotensi menyebabkan menularkan penyakit, maka apapun yang terjadi padanya di luar sana, dia telah melanggar larangan Nabi. Seandainya dia pulang ke daerah, ternyata dia kena wabah dan dia mati, belum tentu dapat syahid, karena dia telah melanggar larangan Nabi. Kata Nabi, fala takhruju minha,
jangan keluar dari negeri wabah, dia mudik, melanggar larangan Nabi. Yang kedua, seandainya dia pulang keluar wilayah wabah, mudik dia, dan tidak sakit, dia sehat-sehat saja, tetap dapat dosa melanggar larangan Nabi. Yang ketiga, seandainya dia keluar dari negeri wabah dan dia sehat-sehat saja, tetapi dia ada potensi corona, menularkan dengan bapak ibunya, nenek kakeknya, dia telah berbuat zalim kepada orang lain. Maka sebenarnya lockdown, karantina itu adalah perintah Nabi, ajaran Nabi, jangan dilanggar. Jelas? Kembali Facebook. Dari Mustianto Irsa. Ya. Assalamualaikum. Orang tua siapa? Nggak dikasih tahu. Oh, dari jemaah ya. Siapa namanya? Mustianto Irsa. Musdianto Irsyad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana sikap kita dengan kondisi sekarang? Kalau menurut saya harus sudah ada karantina wilayah, tapi sampai saat ini belum juga dilakukan. Mohon pencerahannya Ustaz Syukron. Bagaimana sikap kita sekarang masih ada karantina wilayah? Dari awal Pak, pemirsa sekalian coba perhatikan. Saya ingat nih, saya yang WA banyak. Saya WA grup, lockdown hukumnya wajib. Itu awal-awal tanggal 3 Maret 2 orang kena corona. Saya itu mendapat kiriman dari Ustaz Hafiz Abdul Rahman ulasan seputar lockdown dengan hadis-hadis Nabi dengan rinciannya. Maka beliau mengatakan sebenarnya lockdown hukumnya wajib ketika wabah baru mulai. Nah, saya sebarkan tulisan itu dengan sebagai dalil-dalilnya, karena memang yang menulis ulama besar Ustaz Hafiz Abdul Rahman. Dan saya setuju sekali dan hadis-hadisnya lengkap, dalilnya lengkap. Maka sejak tanggal 3 Maret itu semestinya semua orang Jakarta tidak mudik. Kenapa? Harus langsung karantina atau bahkan harus lockdown. Coba seandainya pemerintah kita langsung lockdown tanggal 3 Maret, maka kondisi ini cuma tambah 14, 3 tambah 14, tanggal 17 Maret kita sudah selesai. Masalah corona hanya ada di Jakarta saja, tidak akan menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi karena berlama-lama tidak juga karantina, tidak pula lockdown, akhirnya orang-orang yang berpotensi sudah kemana-mana menyebarkan virus ini. Kan mulainya dari 2 orang yang terkontaminasi saat ada pesta Valentine apa. Itu saja awalnya. Sebenarnya bisa dilacak dari 2 orang itu saja awalnya. Tutup semua, akhirnya kita tangani hanya Jakarta saja. Daerah-daerah aman. Bila perlu ahli-ahli, dokter ahli dari daerah bantu Jakarta selesaikan. Pusat masalah hanya Jakarta, yang lain aman semua. Karena kita tolong-menolong, bahu-membahu selesaikan Jakarta. Maka 14 hari saja masalah kita. Tapi karena orang menyebar kemana-mana, corona pun menyebar kemana-mana 32 provinsi. Ustaz, bagaimana sikap kita dengan kondisi sekarang kalau menurut Sarah harus sudah ada karantina? Sudah itu pertanyaan tadi. Sudah. Saat ini belum juga dilakukan. Sudah itu yang sama itu pertanyaan sama. Ya, sama ya. Ya harus ada karantina wilayah. Bukan hanya itu, lockdown bahkan ya. Harus tegas. Kenapa? Ini perintah Nabi. Keluar daerah itu larangan Nabi. Larangan mudik. Makanya kalau Gubernur Jawa Barat dan Jakarta waktu di ONE minta kepada Presiden atau kepada MUI bahkan minta kepada MUI untuk memfatwakan haram mudik, itu tidak berlebihan, memang harus itu. Kalau kondisi sudah begini, ribuan entah berapa sekarang yang sudah terinfeksi, berapa pula yang meninggal dunia. 1 nyawa aja lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Bayangkan ini sudah 200 nyawa lebih dari hamba Allah. Ya, saya juga hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara duduk yang baik dan benar bagi penuntut ilmu? Cara duduk makan laki dan perempuan. Ya, ini sudah terkait dengan uruf wilayah tradisi ya. Duduknya bagaimana? Kalau Nabi ya berduduk seperti kita duduk bersila di zaman Nabi. Sekarang boleh saja pakai kursi. Yang penting belajarnya, bukan cara duduknya.
Untuk apa duduk bersila tapi ngobrol sedikit ya? Apalagi orang tua nggak bisa duduk bersila, duduk di kursi lah aja. Mana yang paling gampang ya? Pertanyaan ibunya Nesha. Ibunya Nesha. Ustaz, bagaimana hukumnya penguasa yang zalim tidak mementingkan urusan nyawa manusia dan tidak mengambil kebijakan lockdown sebagaimana perintah Rasulullah? Bagaimana pejabat pemerintah yang tidak berbuat baik kepada rakyatnya, zalim, dia akan mempertanggungjawabkan kepada Allah yaumil akhir. Yang pertama kali masuk surga dan mendapat kemuliaan, dapat naungan di hari kiamat adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, inilah yang pertama kali cintai Allah, dapat naungan dari Allah, dapat kemuliaan, pemimpin yang adil. Nah, sebaliknya yang pertama kali dimurkai Allah, calon penghuni kerajaan yang pertama adalah al-imamuz zalim, pemimpin zalim. Sudah? Bagaimana kalau ada seorang laki-laki dan ada imam perempuan? Ada imam perempuan. Laki-laki imamnya laki-laki, perempuan bersama perempuan. Kayak santri, terpisah sholatnya laki dan perempuan. Imam perempuannya tidak terdengar suaranya. Terus apakah boleh makmum perempuan mengikuti imam laki-laki? Anda di bagian perempuan ikut imam perempuan. Ngapain? Perempuan tahajud bersama perempuan ya, sholatnya imam perempuan. Ngapain ikut-ikutan imam laki-laki? Imam perempuannya nggak dengar suaranya, imam laki dengan suaranya. Tapi Anda berjamaah bersama para perempuan. Syarat ikut imam dua, terlihat dan terdengar. Ketika kalian diimami perempuan, terlihat nggak orangnya? Ya udah, itulah sholatnya. Laki-laki nggak terlihat kan dikasih hijab. Ini karena bisa terlihat kecil. Jadi tempat sholat perempuan dan laki-laki hanya dibatasi hijab. Nanti kalau gedung baru kita selesai, maka nanti perempuan sholatnya di lain tempat, laki-laki di lain tempat. Jadi nggak ada saling terdengar suara imam. Dari ayahnya Fatia. Ayahnya Fatia, gimana? Al-Fatihah. Mohon izin bertanya Ustadz, apabila seorang berbuat dosa besar lalu bertaubat, apakah di akhirat akan menerima pertanggungjawabannya? Mohon. Kalau orang dosa besar lalu bertaubat, apakah di akhirat dipertanggungjawabkan? Sudah tidak lagi. Ketika orang berbuat dosa sebesar apapun, dia bunuh orang banyak, semua dosa dia sudah kerjakan semua, lalu dia bertaubat dan taubatnya diterima Allah, maka dia bersih dari dosanya. Jadi jangan sombong ya, saya taat nggak pernah jadi penjahat. Oh, itu penjahat besar itu pasti penghuni neraka jahanam. Jangan. Siapa tahu penjahat besar itu nanti sebelum wafat bertobat dengan syarat dua tadi, belum terbit matahari dari barat, belum nyawa sampai tenggorokan, dia sudah bertobat, maka bersih dari dosanya dan penjahat itu nanti masuk surga. Jadi kalau sudah diterima taubat, tidak akan masuk neraka. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Justru setelah orang taubat, Allah ampuni dosanya, Allah kasih hadiah, disayangi di dunia, dimasukkan surga di akhirat. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Dari abinya Hasna di Bogor. Ya, abinya Hasna. Ini pertanyaan sudah ya, ini banyak banget yang tertulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz yang maksa mudik ke kampung halaman dengan alasan di kota gak bisa mencari nafkah karena pembatasan sosial, suruh di rumah, tapi kebutuhan seharian tidak ada yang menjamin. Seperti dalam Islam kan negara yang menjamin, apakah mereka tetap berdosa melakukan mudik? Apakah orang yang mudik alasannya kalau di Jakarta dia kelaparan karena pekerjaan sudah gak ada? Lalu dia mudik dengan alasan supaya tak kelaparan di kota. Tapi dia itu berpotensi menularkan corona ke daerah. Tetap berdosa yang mudik. Apa ada jaminan saat dia pulang mudik dia bisa kasih makan orang kampung? Kalau dia tetap di Jakarta, dia kelaparan sendiri. Kalau dia pulang mudik di kampung juga nggak ada kerjaan. Lalu di kampung dia cuma ngabisin beras orang kampung. Dia jadi beban orang kampung. Kan uang juga ada. Mendingan di Jakarta sengsara kelaparan dirinya sendiri yang tersiksa lalu dia dapat pahala syahid, daripada pulang kampung jadi beban orang kampung juga. Belum tentu orang kampung itu kaya-kaya,
Jangan-jangan orang kampung untuk cari beras dia susah, datang dia lagi tambah beban. Pas dia baru datang di kampung itu, dia harus dikarantina 14 hari. Baru pertama pulang kampung sudah masuk kamar, tak boleh keluar selama 14 hari. Dan selama 14 hari makan, minum, pakaian semuanya tanggung jawab orang kampung. Orang kampung miskin-miskin kasihan. Mendingan kelaparan di kota ini. Dan kita tawar pada negara, Pak Presiden, Pak Menteri, kami tidak pulang mudik, tapi tolong kebutuhan pokok kami penuhin. Nggak usah banyak-banyak, makan 3 kali sehari, hewan kasih makan juga, nggak usah banyak-banyak. Ya, gaji bulanan kasih juga. Nah itu. Ya paling tidak kehidupan harian tak dijamin. Nah kita ikuti, tidak pulang kampung, pemimpin yang bertanggung jawab. Kalau tidak, sharing. Pemimpin tolong bantu 50%, orang-orang kaya bantu 50%. Atau orang-orang kaya yang bantu semua juga boleh, karena pemimpinnya tidak mau misalnya, ya. Tapi tetap tidak alasan pulang kampung. Tak ada alasan. Saya pun sudah ditanya orang kampung, pulanglah mudik, pulang. Jangan, Anda mau kalau saya pulang, saya lagi sehat begini, tiba-tiba di terminal saya kena corona? Atau saya di bandara saya tersebar corona? Atau saya di pelabuhan saya terinfeksi orang yang di sana? Mendingan saya tetap di sini dan sehat. Lalu Anda di sana, kita hanya jumpa lewat dunia simaya. Ya. Dari Rahmawati Irma. Dari Ibu Rahmawati Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Afwan mau tanya, bagaimana pandangan Ustadz jenazah yang terkena wabah dilempari oleh penduduk setempat, jadi mereka kayak menolak? Itu apakah termasuk zalim penduduk tersebut yang menolak jenazah tersebut? Ya, bagaimana tindakan penduduk yang menolak jenazah karena meninggal corona lalu melempari? Zalim. Aturan Islam, jangankan jenazah Muslim, Yahudi lewat. Nabi dan sahabat ya sedang di pinggir jalan yang dilewati jenazah Yahudi. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri karena ada iringan jenazah Yahudi yang sedang lewat. Setelah lewat jenazah itu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Bukan itu jenazahnya orang Yahudi?" Kata Nabi, "Bukankah dia manusia? Harus dihormati." Nah, jenazah Yahudi saja Nabi berdiri menghormatinya. Bagaimana jenazah Muslim? Maka wajib kita menghormati, bahkan kita doakan, bukan dilempari. Ya, yang penting pengirim jenazahnya, tim kesehatannya ya tahu persis bagaimana cara supaya jenazah itu tidak menularkan penyakit. Yang belum tentu juga, siapa tahu matinya orang karena wabah, wabahnya pun mati di tubuhnya, kan nggak tahu gitu. Nah, kan sudah dibungkus peti, sudah dikafan dibungkus plastik, lalu petinya pun diplastikin lagi, kan begitu teknisnya. Masa masih lolos juga virusnya? Kan nggak mungkin. Nah, cuma nanti penguburannya ya agak jauh dari penguburan biasa. Makanya banyak daerah menyiapkan kuburan khusus bagi yang mati karena virus, karena wabah. Masih dah? Dari Zuradais. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menurut Ustadz pemerintah menyuruh masyarakat untuk lockdown, tapi orang yang dari tempat yang terpapar virus terus berdatangan dengan dibukanya bandara? Apa tanggapan Ustadz mengenai sikap pemerintah? Apa pemerintah seperti itu mendapat dosa? Ya, pemerintah nyuruh kita karantina, tapi orang luar masuk terus ke bandara. Maka ini jelas-jelas perbuatan zalim menguasai rakyat. Maka tidak dibenarkan. Dan Allah yang akan menghisab di yaumil akhir. Ya, kalau ada betul begitu. Tapi itu informasinya benar atau hoax. Kalau benar, maka pemerintah itu telah zalim. Kalau hoax, tidak. Antara itu saja. Kalau benar begitu, ya itu. Orang kita nggak boleh mudik, tiba-tiba dari luar bisa masuk ke sini. Nah kan, jadi kontradiksi. Ya. Dari ibunya Ali dan Jibal. Ibunya? Ali dan Jibal. Ibunya Ali, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apabila ada seorang suami yang ingin menafkahi istri dan anaknya, tetapi orang tua suami tersebut juga membutuhkan bantuan, yang mana duluan yang dibantu Ustadz? Kalau seorang suami ingin menafkahi anak istrinya, tapi orang tua juga butuh, mana yang duluan? Kalau anak cukup, maka keduanya.
Karena kewajiban seorang laki-laki menafkahi istri dan anaknya dan ayah ibunya. Kalau misalnya cukup untuk satu, bagi dua. Setengahnya untuk anak istri, setengahnya untuk orang tua. Kalau misalnya setengah pun tidak cukup untuk anak istri, maka berundinglah antar bapak itu dengan saudara-saudara yang lain. Ayo kita patungan untuk ayah ibu. Kamu kalau misalnya 5 saudara, kamu 1/5, saya 1/5, selesaikanlah. Ya, jadi kewajiban nafkah, apalagi ayah ibu sudah tua. Mana yang harus didahulukan? Semuanya didahulukan. Cuman kalau sudah sangat sempit sekali dan susah sekali, tidak bisa apa-apa, maka kita lapar diri kita dan istri dan anak, dahulukan ibu kita. Ya, mungkin ibu kita yang badannya lemah dan tua lebih butuh dan kalau kita masih muda masih bisa bertahan minum air saja. Atau seperti Nabi Musa berhari-hari dikejar oleh tentara Fir'aun, ya, tidak ada makan, cuma minum saja dan makan daun-daun. Nabi Musa dikejar dari Mesir sampai ke Madian tidak makan apapun kecuali daun. Berhari-hari Nabi Musa dikejar, Nabi Musa dengan berlari dengan kakinya, tentara Fir'aun mengejar dengan kuda-kuda perang. Betapa kencangnya lari Nabi Musa sampai kuda perang itu tidak mampu mengejar Nabi Musa. Kalau kalian dikejar, yang ngejar pakai kuda, kalian tidak pakai kuda, hanya jalan pakai kaki saja. Terkejar atau tidak? Nabi Musa tidak terkejar, saking kencangnya lari Nabi Musa. Sepanjang jalan capek begitu rupa, Nabi Musa tak ketemu makanan. Sepanjang jalan cuman makan daun. Nanti dikejar, berlari sebentar sembunyi di bawah semak-semak sambil makan daun singkong, mencari daun yang tidak beracun. Kalau ketemu dengan kambing, itu jatah saya. Oh maaf, kita saingan dulu dengan kambing. Ya, saingan dengan hewan makan daun. Nabi Musa berhari-hari hanya makan daun saat dikejar tentara Fir'aun. Sampai dikabarkan Nabi Musa itu kalau buka baju perutnya kelihatan hijau daun. Saking banyaknya hanya makan daun dan kelaparan. Maka Nabi Musa berdoa ketika sampai di Madian. Ini doanya, apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Duhai Tuhanku, sesungguhnya aku lima anzalta ilayya, terhadap apa yang akan engkau turunkan kepadaku, min khairin, yang terbaik, faqir, aku amat butuh ya Allah. Ini doa Nabi Musa ketika sangat kelaparan. Ya, makanya doa itu kita wiridkan setiap sholat di pondok pesantren ini. Ini doa Nabi semua ini. Itulah ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus. Ya, wa idza maritu fa huwa yashfi. Doa Nabi Ibrahim. Salamun ala nuhin bil alamin. Nabi Nuh. Kembali. Doa Nabi Muhammad paling banyak. Ya, jadi semua yang kita amalkan setiap hari ini adalah doa-doa para nabi. Apa lagi? PRT, cepat. PRT adalah dari orang tuanya Salma dan Siva. Dari orang tua Salma dan Siva. Yang mana? Ada? Kalian nggak kelihatan ya siapa kali ini? Ninja semua ini. Pakai masker. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang tidak mau dilarang untuk berdiam di rumah dalam kondisi saat ini? Apakah berdosa bila kita tidak menuruti keinginan beliau untuk keluar rumah dengan jarak yang jauh? Bagaimana menasihati orang tua yang masih mau keluar terus gitu ya, bukan tidak mau keluar, ya kan? Yang ingin keluar terus padahal udah ada larangan. Jelaskan, ya, babe, bukan saya yang larang, Nabi yang larang. Ini hadisnya. Jadi bukan saya yang larang, Nabi yang larang keluar saat wabah. Di pesantren tuh ratusan orang tuh nggak keluar sudah sebulan. Tuh Ustaz Habib tuh, ya, jadwalnya dibatalin semua. Padahal sehari bisa 4, bisa 5. Kalau ingin alasan ekonomi mendingan keluar, ya kan? Tapi saya batalkan semua jadwal
dan sekarang saya sudah, kalian hari berapa ini? 26. Hari ke-25 karantina. Saya hari ke-24. Saya sudah 24 hari tidak keluar. Pertanyaan, bagaimana menyikapi wabah sekarang? Pemerintah melarang kita keluar, namun kebutuhan kita tidak dipenuhi. Apa yang harus kita lakukan? Mematuhi penguasa atau menjalankan kewajiban mencari nafkah? Begini, kalau ada larangan pemerintah keluar, sebenarnya kita bukan mematuhi itu, Nabi yang larang. Jadi kita ini dalam rangka mematuhi larangan Nabi. Dan lalu pemerintah membuat hal yang sama ketentuannya, berarti menguatkan larangan Nabi. Jadi karena taat kepada Nabi, kita taat kepada pemerintah. Nah, selayaknya pemerintah menyiapkan kebutuhan pokok. Dan sebenarnya sudah dibicarakan ini, cuman belum diaplikasikan, kita nggak tahu kapan. Tapi yang jelas, kalau kondisinya seperti itu, maka tetap patuhi Nabi. Lalu yang kedua, kan kita ada jaringan ya, grup-grup, maka disebarkan di grup, di list saudara kita yang sekarang kebutuhan mendesak, yang mulai kelaparan, maka tawarkan kepada saudara kita yang berkepunyaan yang cukup dan lebih untuk membantu yang kurang. Usahakan juga begini, ini harusnya koordinasi antara pemerintah. Misalnya di Jakarta ini ada yang dari Jawa Tengah, ada pula yang dari Padang, dari Riau. Maka gubernur daerah masing-masing meminta data kepada gubernur DKI, berapa sih orang Bukit Tinggi di Jakarta, berapa orang Jawa Tengah di Jakarta, berapa orang Surabaya, berapa orang Padang, berapa orang Medan, berapa orang Bengkulu di Jakarta. Maka masing-masing gubernur dari provinsi lain itu mengirim bantuan untuk warganya itu. Itu bisa solusi juga itu, ya. Tidak harus pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat sudah kewalahan, banyak hutang negara juga. Nah, jadi pemerintah daerah dengan penghasilan pendapatan daerahnya, bantulah warganya yang dia tidak mudik. Jadi bilang aja tuh gubernur Bengkulu, gubernur Medan, gubernur Jawa Tengah bilang, hei wargaku yang di Jakarta, kalian gak usah mudik, kebutuhan harian kalian kami kirim, kami transfer. Harusnya begitu. Solusinya banyak. Pertama, memang harus pemerintah pusat. Lalu ternyata pemerintah pusat tidak menyalurkannya, entah alasan apa, mungkin yang lain-lain, nggak tahulah. Nah, yang kedua solusinya orang kaya sekitar yang masih ada, tolong bantu. Yang ketiga, Pemda masing-masing dari daerah, gubernur masing-masing kirimlah untuk warganya yang tidak mudik. Kan solusinya supaya orang-orang tidak mudik, gubernur-gubernur, wali kota di daerah itu tolong perhatikan warganya yang tidak mudik masih di Jakarta ini. Kenapa? Kalau mereka lapar, mereka terpaksa mudik, kan menyebarkan nanti. Daripada itu terjadi, Pemda kirimlah, bantulah warganya yang ada di Jakarta ini. Kalau kondisi normal, warga perantau dari daerah inilah yang membangun daerahnya. Dia kirim duit, bikin masjid, bikin musola di daerah. Nah, sekarang mereka ini sebenarnya pahlawan. Yang di Jakarta ini pahlawan bagi daerah. Nah, sekarang pahlawannya sekarang tolong bantu. Mereka tidak mudik. Mereka yang tidak mudik itu sedang berjihad mengamalkan hadis Nabi. Nah, salah satunya boleh uang zakat dipakai. Jadi kalau solusi yang keempat, tadi itu ketiga ya, yang keempat, masjid-masjid sekitar Jakarta. Mana? Masjid-masjid yang uang kasnya masih banyak. Sering kita dengar di sholat Jumat, uang kasnya saldo 50 juta, saldo 100 juta di masjid-masjid. Nah, jadikan masjid sebagai sumber ketahanan pangan bagi warga-warga yang kelaparan sekitarnya. Didata itu. Lalu berikan kepada warga yang kelaparan sekitar masjid untuk disantuni. Ustadz bagaimana? Ustadz yang bisa ceramah kasih juga. Walaupun gak ceramah. Karena ustadznya sama juga di karantina juga. Ini curhat seorang ustadz. Ustadznya nggak ceramah, jadwalnya seharusnya tiap bulan isi di situ. Nah, sekarang terpaksa tidak ceramah, sementara uang kas masjidnya masih ratusan juta. Bantulah ustadz itu. Nggak apa-apa pakai dana kas masjid.
Bantulah warga sekitarnya. Nggak apa-apa masjid sampai saldo 0 untuk membantu nyawa, nggak apa-apa. Nanti kalau masjid sudah habis dananya, kondisinya nanti normal, balik lagi tuh, banyak lagi tuh uang kasnya. Ya, bantulah warga lewat kas-kas masjid sampai 0 sekalipun. Ya. Dari Ibu Dian Pasar Rebo. Dari Ibu Dian di Pasar Rebo. Assalamualaikum Ustaz, mohon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf mau bertanya tentang syahid. Kan keistimewaan orang yang syahid fisabilillah itu masuk surga tanpa hisab. Bahkan di hadis dikatakan ruh mereka itu berada di perut burung yang berterbangan di surga. Kayak tadi ya. Dalam kurung ini yang dimaksud mereka sebenarnya hidup. Nah, apakah itu juga berlaku bagi orang-orang yang syahid fil akhirah seperti orang yang terkena wabah, tenggelam dan sakit perut atau terkena tenggelam? Iya, jadi syahidnya orang mati syahid perang itu syahid dunia akhirat, syahidnya kena wabah syahid akhirat saja. Apakah dapat keistimewaan seperti orang yang syahid perang? Iya, dapat keistimewaan seperti orang yang syahid perang. Tapi orang yang mati syahid kena wabah itu dia patuh Nabi. Kalau dia kena wabah, dia keluar dari daerah itu, ya belum tentu dapat syahid. Dia patuh Nabi, dia tidak mudik, dia bertahan dengan sakitnya, dia berupaya cari kesembuhan, dia berjuang, dia berjihad melawan penyakit wabahnya itu. Dia tidak pulang kampung, dia isolasi diri, dia jaga imunitas tubuhnya, kemudian dia maksimal menjaga keseimbangan suplemennya, gizinya, dia tetap di rumah saja atau isolasi sendiri atau diisolasi di rumah sakit, dia sabar dan ikhlas. Ada 5 syaratnya. Kalau 5-nya terpenuhi, mati syahid seperti orang kalau tidak mati perang. Tadi apa syaratnya? Pertama, orang itu lam yakhruj min baladi ta'ud, tidak keluar dari daerah wabah. Yang kedua, aqama qasidan wa aqama qasidan thawaballahi subhanahu wa ta'ala. Dia bermukim di wilayah wabah itu karena mengharap pahala dari Allah. Yang ketiga, rajiyan sidqa wa'dihi, sangat berharap dapat janji Allah, yaitu janji dapat syahid tadi. Yang ketiga, yang keempat, arifan annahu in waqalahu aw sarafu anhu fa huwa bi taqdirillah, yakin kalau dia kena wabah atau dia tidak kena wabah atau dia kena wabah dan sembuh, semuanya karena takdir Allah. Yang kelima, ghaira mutadajjirin bihi in waqabihi, tidak mengeluh kalau kena wabah. 5 syarat terpenuhi, maka dia mati syahid seperti layaknya orang yang mati syahid fisabilillah. Tapi ini kadang-kadang nggak dibahas syarat 5 ini. Ada lagi? Dari uminya Mazaya dan Haura. Ya, kembali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Ustadz, adakah korelasi pandemi dan goyangnya peradaban kapitalisme lalu digantikan peradaban baru yaitu Islam? Adakah korelasi antara corona dengan hancurnya kapitalisme dan akan bangkitnya Islam? Yang jelas korelasinya, satu, indikator ya, indikator. Kebangkitan Islam setiap 100 tahun. Kekuasaan Islam hancur 1924. Itu hitungan Masehi. Kalau tahun 2024, 1924, 100 tahun kemudian tahun berapa? 2024. Tapi 100 tahun kebangkitan Islam itu hitungan tahun Hijriah. Selisihnya antara Masehi dan Hijriah itu 11 hari setiap tahun. Kalau 11 kali 100 berapa? 1100. Itu berapa tahun? 3 tahun ya? Nah, berarti selisih 3 tahun. Jadi kalau 1924, 100 tahun kemudian kalau hitungan Hijriah 2021. Paham? Paham nggak? Tanggal berapa? Runtuhnya tanggal 3 Maret 1924. Berarti tanggal berapa kalau 100 tahun? Tahun 2001 nanti. Tanggal
3 kali kurang 11 Februari 2021. Menurut saya itu paling lamanya itu. Kalau tidak paling lamanya sekitar bulan Juni atau Juli. Ya, berkorelasi. Dan ini pemanasan pendinginan. Apa? Bumi istirahat dulu. Ya, bumi ini kalau diambil alih oleh kekuasaan Islam berat menanganinya. Polusi di mana-mana, perang di mana-mana semua. Sekarang disuruh lockdown, masuk rumah dulu. Maka bumi memperbaiki dirinya, yang polusi-polusi diperbaiki dulu. Sungai-sungai butek, hitam, bau, beracun, kotor, itu dibersihkan dulu dengan air hujan sampai bersih, sampai ikan-ikan nanti berenang di bawah sungai itu. Pohon-pohon yang selama ini pembakaran hutan, pemalakan yang sudah banyak korban-korban dari hewan-hewan hutan, mamalia, ular-ular, kemudian semut, semuanya mati. Sekarang hutan itu memperbaiki diri dulu. Udara polusi dihilangkan dulu. Sekarang orang nggak keluar, mesin-mesin kendaraan nggak nyala, ya, konser-konser nggak ada lagi. Nah, sudah CO2 yang banyak meracuni itu diganti oksigen yang segar. Langit yang tertutup dengan polusi udara, CO2 dan asap, sekarang langitnya sedang jernih dan biru. Jadi dibiarkan bumi ini memperbaiki dirinya dulu. Makin cantik nih bumi. Es di kutub utara dan selatan yang mau cair kembali beku, tidak jadi tsunami dunia, ya. Baru nanti umat Islam, ya. Coba kalau nggak ada corona ini, kita lihat umat Islam di India lagi dibantai, di Cina Uighur lagi dibantai, Rohingya lagi dibantai, Palestina apalagi. Nah sekarang di Palestina, Israel tak terkendali lagi kena coronanya ini. Ribuan. Sementara orang Palestina tidak terkena corona. Sementara mereka tidak bisa mencuri tanah Palestina lagi, tidak bisa mencaplok, tidak bisa ngebom karena mereka sedang ketakutan dengan corona. Nah, jadi orang Palestina sedang berbenah-berbenah, mempersiapkan diri, dan jangan-jangan di sana lama juga. Ya, kalau menurut saya insya Allah ada korelasi lah. Boleh lah. Tapi yang penting rojian, harapan itu hanya bergantung kepada Allah, jangan dari manusia. Lagi? Lanjutan dari yang tadi, dari Ibu Rahmawati Irma. Dari Ibu asal gua ya? Ibu Rahmawati Irma. Jika pulang kampungnya Tangerang Jakarta masih boleh tidak Ustaz? Syukran Ustaz. Kalau pulang kampungnya Tangerang Jakarta, sama-sama wilayah wabah. Kalau wilayahnya sama kuat, itu sama-sama epicentrumnya. Kan ini Tangsel ini dengan Jakarta Selatan sama ya, sama-sama epicentrum pusat wabah corona di Indonesia. Ya, dengan maksimal boleh. Maksudnya dia pulang, kalau dia di Jakarta Selatan itu ke Tangsel sini doang nih, cuman 5 menit. 5 menit kita ke sana itu udah Jakarta tuh, ke sini udah Tangsel. Apalagi yang tinggalnya di Lebak Bulus. Dia tinggal di Lebak Bulus, ibunya tinggal di Sandratek, tahu? Nyebrang doang Jakarta Tangerang, ya boleh lah. Tapi ketika keluar dengan alat pengaman diri yang ketat, masker, ya, tapi ketika dia pulang itu wajib karantina di rumah. Ketika dia pulang dari Jakarta ke Tangsel, dia di Tangsel karantina. Bukan bolak, Jakarta, Tangsel, Jakarta, Tangsel. Begitu nggak boleh. Sekali aja dia pulang, langsung ke rumah orang tuanya, dia karantina. Kalau dia dari Jaksel ke Tangsel, di rumahnya 2 lantai, maka dia langsung naik lantai atas selama 14 hari di situ. Ya, menjamin ayah ibunya itu. Dan ketika sampai nggak salaman dulu. Jangan, ini kan bakti dari orang tua. Iya, ini masalahnya, virus ini ganas, nularnya sangat cepat. Maka ketika sampai dari Jaksel ke Tangsel, ketemu orang tua ada jauh, assalamualaikum, pakai masker, pakai sarung tangan, pakai ini semua, jangan salaman. Maaf Abi, maaf Umi, ini lagi wabah,
saya sangat mencintai Abi Umi, tapi salamnya pakai lisan saja ya. Lisan pun ditutup masker, tidak berjabat tangan. Ya, tidak boleh selama 14 hari itu di kamarnya saja. Tidak, kalau makannya diantar. Nanti sudah 14 hari boleh dia, tapi tidak selama. Di rumah pun jaga jarak. Apalagi kalau rumahnya beda, di Tangsel sama orang tuanya di sebelah sini, di sebelah sana, itu masalah nggak masalah, malah lebih bagus lagi. Tapi jangan keluar rumah, minimal tidak keluar rumah itu 14 hari. Nah sekarang sedang diumumkan ini ya, sekarang lagi puncak-puncaknya Corona, dari tanggal 6 April sampai 18 April. Sekarang tanggal berapa? Baru 2 hari ya. Jadi masih lama nih. Ini lagi puncaknya Corona. Jadi yang selama ini belum punya gejala akan menunjukkan gejalanya pada durasi 6 sampai 18 April. Coba untuk 6 sampai 18 April ini lebih hati-hati lagi. Pakai masker setiap keluar sejengkal dari rumah, langsung pakai masker. Ya di rumah pun kalau perlu pakai masker, ganti setiap 4 jam. Kalian dapat berapa biji masker? 2, 3 kan? Harusnya 3. Ya 3 harusnya. Nanti 1 dipakai setiap hari ini. Jadi setiap 4 jam ganti. Jadi gantian gini, 4 jam ganti, lalu yang lama langsung enggak. Yang baru dipakai langsung rendam deterjen, kucek-kucek, langsung jemur, baru pakai yang baru. Yang tersimpan 1, yang terjemur 1, yang dipakai 1. 4 jam kemudian yang dijemur kering, disetrika, simpan. Yang disimpan dipakai, yang baru dipakai direndam deterjen, dikucek-kucek, dijemur. Berputar seperti itu tiap hari 3 masker itu. Ya, jangan 12 jam itu aja. Belum makan jengkol, petek, itu juga lagi. Kalian menyiksa diri sendiri. Kenapa dia pingsan? Kena corona? Bukan, kena jengkol. Dia mencium aroma mulutnya sendiri habis makan jengkol. Dikira orang kena corona, tahu-tahu pingsan karena petek. Lagi? Nah. Wah, dijauh sudah. Berapa lagi mas banyak? 3. Ya, ini maaf ya yang anak-anak nanti aja ya. Ini yang dari luar dulu. 3 lagi silakan. 4. Nambah lagi. Ya, langsung cepat. Agak cepat nih PRT. Dari orang tua Agnia. Agnia ya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, Waalaikumsalam. dalam kondisi seperti ini kami sudah 3 kali Jumat tidak melaksanakan sholat, tapi di masjid dekat rumah kami menyelenggarakan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya bagi kami? Di masjid dekat rumah masih Jumatan, sementara kami mengikuti aturan MUI tidak sholat Jumat ke masjid karena dikhawatirkan. Betul, tidak akan kita tetap tidak ke masjid walaupun sudah 3 kali Jumat, insya Allah tidak kafir. Karena pendapat Imam Syafi'i mengatakan 3 kali tidak sholat Jumat betul itu kafir. Itu dengan syarat ya tanpa uzur. Sekarang corona ini uzur. Uzur itu halangan. Orang kata Nabi kalau hujan lebat di rumah saja. Padahal hujan lebat ancamannya adalah basah. Itu aja boleh di rumah. Lah ini ancamannya nyawa. Mana yang lebih berharga? Basah atau nyawa? Yang kedua, Nabi melarang orang makan bawang untuk ikut berjamaah ke masjid karena dia mengganggu jemaah sebelahnya. Bawang itu busuk atau tidak? Bagi sebagian orang mengganggu, sebagian tidak kan? Ada yang sedang nggak bau bakso, bawang bakso, enak nggak? Itu aja dilarang Nabi, cuman mengganggu hidung orang. Nah bagaimana kalau berpotensi menularkan wabah? Tentu ini uzurnya lebih besar. Sebaiknya ikuti ya. Di masjid cuman azan saja. Orang di rumah sholat zuhur masing-masing. Hayya 'alas shalah diganti dengan shallu fi buyutikum. Tidak keluarnya kita untuk sholat berjamaah ke masjid atau sholat Jumat, itu pun ibadah.
Karena ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah, meninggalkan larangan itu juga ibadah. Pak, maksudnya kalian perempuan haid dilarang sholat, lalu kalian nggak sholat, kalian ibadah apa enggak? Ibadah apa ibadah kalian? Meninggalkan larangan. Justru kalau lagi haid kalian sholat, kalian berdosa. Lagi wabah dilarang dalam pertemuan yang akan menularkan banyak penyakit, itu larangan itu dipatuhi, itu ibadah. Jadi namanya ibadah itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan juga ibadah. Dah, berikutnya. Ini udah lewat setengah 6 ya. Agak dibaca jadi bisa. Dari Abi Haura dan Mazaya, Coba. apakah hikmah dari kasus merebaknya wabah corona ini bagi umat Islam? Kemudian adakah benang merah dari kasus corona ini dengan akan muncul kembali peradaban Islam? Sudah jawab itu sudah. Terus. Dari orang tuanya Kafca. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya Ibunya Kafca nih. Ya. Di saat kondisi wabah seperti ini, seorang suami tetap bekerja mencari nafkah, sedangkan dari perusahaan tidak diliburkan, apa termasuk melanggar perintah Nabi? Mohon pencerahan. Perusahaan tidak meliburkan. Ya, tidak meliburkannya itu dengan jaminan bahwa dia menyiapkan semua keamanannya. Ya, baju, alat pengaman dirinya, maskernya, kacamatanya, kacamata renang itu. Pakai kacamata renang, bukan kacamata yang istilahnya. Ya, baju coronanya, bajunya pakai jas motor, jas plastik motor. Semua dipenuhi oleh perusahaan kalau dia maksa masuk. Sama di perusahaan juga siapkan hand sanitizer-nya, ya, tunggu disinfektan. Tapi nggak disemprot pada orang ya. Ada pakaiannya jangan tutup semua mukanya baru. Jangan pada orang, nanti merusak pernapasan. Malah nanti gara-gara disinfektan, lalu dia terhisap dengan hidup, tahu-tahu dia sesak nafas, langsung dikirain corona, masuk rumah sakit Persahabatan. Padahal dia cuman sesak gara-gara disinfektan. Nah, celaka pula. Disinfektan itu tidak disemprotkan pada orang, tapi pada barang. Ya, orang disemprot disinfektan. Itu kalau kena masuk hidup, batu-batu orang. Pasaran batu-batu dikirain corona nanti. Ya kalau itu jaminan usahanya, maka jamin semua. Dan di kantor tidak ada perkumpulan, jauh, jarak 2 meter, di meja ini karyawan beda. Tidak ada, selama di situ pakai masker terus, karena ketemu antara orang luar dengan orang luar. Maka itulah yang seperti itu harus ya tetap kerja kalau memang kantor menjadi begitu. Sampai di kantor semua mobil motor karyawan disemprot disinfektan semua. Begitupun pulangnya, sabun mencuci tangan juga, ikhtiarnya maksimal, ya. Tapi dia bukan keluar daerah, tetap di daerah itu juga kantornya. Tapi sebaiknya memang kantor bersabarlah, nggak apa-apa libur 14 hari. Habis, demikianlah anak-anak sekalian. Ini pertanyaan masuk semua banyak lagi, nih menumpuk lagi. Yang saya jawab tertulis cuma 2, selebihnya dari medsos. Ya, baiklah. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah santri kami sejauh ini ya, mudah-mudahan seterusnya sehat, alhamdulillah selalu. Semuanya sehat walafiat. Dan di pesantren ini semua santri tersenyum. Ada yang nangis? Karena tiap hari mereka bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa, salat yang panjang, bacaannya sangat panjang, berjuz-juz. Dan di antara mereka ada yang sakit-sakit pusing dikit. Saya tidak. Kalau kemarin ada santri yang sakit, saya baca doa di air putih ini, dari water. Setelah itu mereka yang sakit wajib minum habis 1 botol ini. Biasanya sembuh. Biasanya izin Allah. Sekarang enggak. Ada yang mulai rasanya agak berenak. Saya tidak bacain air putih, tidak baca doa. Saya kasih botol nih, bacain doa sendiri, baca sendiri, mohon doa sendiri, minum sendiri. Dan itulah sekarang yang dilakukan di pondok. Kalau ada yang kurang ditambah habatus sauda 5 tetes. Dan alhamdulillah santri-santri sekarang mendapatkan faedahnya. Kalau mau pesan air rupiah gimana Ustaz? Hubungi Bekima yang mau ya, Ustadz Irfan, Ustadz Widi, Ustadz Elvan, Ustadz Yusri. Banyak itu, ada promonya di silakan ya. Ini airnya
air biasa saja, tapi kita doakan dari sini, insya Allah air didoakan akan merespon biiznillah izin Allah. Begitupun kami sudah membuka paket berkah, isinya sembako 3 kilo beras, terus Kecap. mie 5 bungkus, mie instan, kecap, sarden, teh, minyak 1 kilo, dan 2 botol air rupiah. Ya, 2 botol air rupiah dengan harga 100.000 per paket. Bisa disumbang. Ini harga normalnya sangat murah. Dan berasnya premium, kualitas paling tinggi. Dan bisa dipakai untuk, tolong kirimkan ke sana, saya menyumbang. Insya Allah bisa diantar. Bisa diantar. Kalau ada mau sumbangan ojek online, suruh mereka sendiri, pesan nanti mereka ambil, nah langsung untuk mereka aja. Bisa juga. Buat 2 paket, 3 paket, silakan siap ready stock. Insya Allah. Ya. Dan dengan berbelanja di Baitulani, Bekimak, Anda belanja, Anda sekaligus beramal. Karena keuntungannya 50% kita gunakan untuk operasional pondok pesantren. Karena kalau kami selalu mengandalkan sedekah dari donatur, sampai kapan? Donaturnya pun sekarang sedang kesusahan karena krisis, karena tidak keluar, tidak cari nafkah. Donaturnya krisis, nah maka tidak bisa mengandalkan semata donatur. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu orang tua santri yang berlebih, nah SPP-nya tolong bayar. Kalau sudah krisis, sudah nggak cukup lagi, nggak apa-apa, nggak bayar juga. Yang sudah tidak bayar sudah banyak, tambah lagi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah yang bayarkan semua. Nah ya, itu promosinya. Paket berkahnya besok dibawa ya setiap pengajian ya, biar dilihat. Demikianlah anak-anakku, para santri, istriku. Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan acara ini, ya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menjaga kita, memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita di dunia, di akhirat juga begitu. Dan semoga Allah beri rezeki dari jalan yang tak terduga di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, hafiz-hafizah, menjadi ulama yang akan mengatur dunia dengan syariat Allah nanti pada masa mereka. Dan semoga anak-anak kita, ibu bapak semua berkeluarga berkumpul bersama Rasulullah di surga Firdaus nanti. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk besok temanya masih lanjutan. Tolong yang di rumah siapin kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ke berapa? Hadis ke 19 besoknya. Besok yang ke-20. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada yang aslinya, yang terjemahnya aja. Yang terjemahnya. Ya, kalau santri di sini kitab yang berbahasa Arabnya bukan terjemah. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.